Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menjaga kesehatan. Bertemu lagi pada mata pelajaran bimbingan dan konseling di pagi hari ini, yang mana Ibu akan membawakan sebuah materi atau menyajikan sebuah materi yang bertemakan tentang kesiapan karir, di mana materi tersebut berjudul tentang pemilihan karir dengan konsep aku. Apa itu Bu konsep aku? Nah, jadi jangan lupa disimak materi yang akan Ibu berikan ke depannya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, seperti biasanya kita sepakati dulu tentang waktu kegiatan bimbingan klasikal kita pada hari ini, yang mana biasanya pada pelaksanaan bimbingan klasikal yang dilaksanakan pada kegiatan tatap muka itu selama 20 menit atau 25 menit. Nah, di sini kita menyesuaikan mungkin kurang lebih antara waktu 10 sampai 15 menit saja, yang mana nanti bagi yang ingin bertanya dipersilahkan bertanya. Nah, gimana? Sepakat kan? Oke. Nah, karena perjanjian di awal tadi atau kontrak bimbingan kita pada hari ini telah disepakati, maka ada baiknya sebelum kita menyimak materi, ada baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja kita bahas materi kita pada hari ini, yang mana tadi berjudul manajemen diri dengan konsep aku, atau manajemen karir, kesiapan karir dengan konsep aku. Nah, langsung saja ya. Yang pertama, apa sih itu konsep aku? Konsep aku dalam perencanaan atau kesiapan karir itu merupakan sebuah hal yang mendasar bagi seorang yang ingin mencapai karirnya dengan baik. Lalu apa itu Bu konsep aku? Yang pertama ada A. Apa itu A? A adalah ambisi. Apa itu ambisi? Ambisi merupakan suatu keinginan atau cita-cita yang ingin kalian capai atau kalian ingin raih untuk kesiapan karir kalian ke depannya. Misalnya, kalian ingin jadi polisi, kalian ingin jadi dokter. Berambisilah sekuat dan setinggi mungkin, yang mana nantinya disusul dengan K. Apa itu K? K adalah kenyataan. Kenapa kenyataan Bu? Karena di dalam suatu ambisi atau suatu hal yang kita ingin capai, kita harus melihat kenyataan yang kita miliki, yaitu tentang kelemahan dan kelebihan kita dalam hal tersebut. Misalnya tadi ingin menjadi seorang polisi, ternyata kelemahannya badannya mungkin pendek atau kurang dalam standar yang sudah ditentukan, maka mungkin bisa dialihkan ke bidang atau hal lain yang mungkin berkaitan, yang mana misalnya tadi ingin menjadi polisi, ternyata badannya atau fisiknya kurang dalam hal yang telah ditentukan, bisa dialihkan ke tentara mungkin, karena dia memiliki atau kalian memiliki suatu kelebihan, yaitu kekuatan fisik atau mental kalian kuat dalam bidang militer. Nah, mungkin seperti itu. Lalu apalagi Bu yang harus disiapkan dalam meraih cita-cita, meraih ambisi dalam kesiapan karir yang diinginkan? Yaitu yang terakhir adalah U. Apa itu usaha? Nah, tadi selain dua hal yang Ibu sebutkan di awal, kalian juga harus membarengi semua itu dengan usaha. Misal tadi badan kalian yang ingin jadi polisi pendek, atau yang ingin jadi dokter, ternyata kemampuan kecerdasannya belum mencukupi, maka usahalah dengan belajar yang pertama dulu, yang hal mendasarnya.
Nah, mungkin itu dulu untuk pengertian aku. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi atau pembahasan yang lebih mendalam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tips atau trik dalam menjalankan atau menggunakan konsep aku ini dalam perencanaan atau kesiapan karir tentang masa depan kalian setelah selesai sekolah ini. Yang pertama adalah melakukan tes, yaitu tes kecerdasan, minat bakat, dan tes IQ. Kenapa Bu kok melakukan itu? Karena dengan kalian melakukan beberapa hal seperti itu, kalian akan tahu kelemahan dan kekuatan atau kelebihan kalian dalam hal apa saja. Misalnya kata ibu tadi, kalian setelah selesai sekolah ingin jadi dokter atau ingin bekerja. Nah, dengan kalian tahu kekurangan, kekuatan, dan kelebihan kalian akan mudah dalam menjalankan poin berikutnya, yaitu poin U atau poin usaha. Yang mana tadi misalnya siswa A atau siswa B sama-sama ingin menjadi seorang dokter. Nah, ternyata si A ini kecerdasannya lebih tinggi dibanding si B. Nah, maka apa yang harus dilakukan si B agar mereka sama-sama lulus atau sama-sama bisa meraih kesiapan atau keinginan karir mereka sebagai seorang dokter, yaitu dengan belajar terus berlatih sesuai dengan tujuan dan apa yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya selain mempersiapkan atau mengetahui keadaan dari dalam diri kalian sendiri, kalian juga harus mengetahui keadaan dari luar diri kalian. Contohnya seperti lingkungan atau keadaan keluarga. Misal nih, kalian ingin menjadi seorang dokter tadi, tetapi ternyata keluarga kalian, mohon maaf nih, dari kalangan kurang mampu. Nah, gimana caranya, gimana usahanya supaya kalian bisa mencapai atau menggapai target dan cita-cita kalian tersebut? Yaitu kembali lagi ke poin usaha. Nah, yang mana juga ketiga poin ini antara poin A, K, dan U itu selalu berhubungan, tidak bisa saling lepas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tips atau trik dalam menjalankan atau menggunakan konsep aku ini dalam perencanaan atau kesiapan karir tentang masa depan kalian setelah selesai sekolah ini. Yang pertama adalah melakukan tes, yaitu tes kecerdasan, minat bakat, dan tes IQ. Kenapa Bu kok melakukan itu? Karena dengan kalian melakukan beberapa hal seperti itu, kalian akan tahu kelemahan dan kekuatan atau kelebihan kalian dalam hal apa saja. Misalnya kata ibu tadi, kalian setelah selesai sekolah ingin jadi dokter atau ingin bekerja. Nah, dengan kalian tahu kekurangan, kekuatan, dan kelebihan kalian akan mudah dalam menjalankan poin berikutnya, yaitu poin U atau poin usaha. Yang mana tadi misalnya siswa A atau siswa B sama-sama ingin menjadi seorang dokter. Nah, ternyata si A ini kecerdasannya lebih tinggi dibanding si B. Nah, maka apa yang harus dilakukan si B agar mereka sama-sama lulus
lulus atau sama-sama bisa meraih kesiapan atau keinginan karir mereka sebagai seorang dokter, yaitu dengan belajar terus berlatih sesuai dengan tujuan dan apa yang ingin dicapai. Nah, mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan terkait materi singkat kita pada pertemuan kali ini. Karena kita terkendala keadaan yang mengharuskan kita online, tidak bisa tatap muka. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan bertanya di kolom komentar. Jangan sungkan, jangan malu, karena kita di sini bertujuan untuk belajar. Jadi silahkan ya, bagi yang ingin bertanya. Dan pesan Ibu pada hari ini, jangan lupa tetap lakukan atau pilihlah kesiapan karir, perencanaan karir, dan keinginan karir kalian sesuai dengan minat, bakat, dan keadaan, baik itu keadaan dalam diri ataupun keadaan luar diri, seperti lingkungan dan keadaan orang tua, yang mana jangan lupakan konsep aku tadi. Oke? Terima kasih, salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.